Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Kak. Oke. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada pertemuan kali ini. Di pertemuan pertama kali ini kita akan membahas mengenai perangkat lunak dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi. Tidak lama-lama karena ini masih pertemuan pertama. Adapun ketentuan-ketentuan yang akan ada dalam kelas saya ini untuk sampai pertemuan terakhir ya. Di sini ada penilaian untuk kedisiplinan dan kesopanan, kerapian, kemudian ada penilaian-penilaiannya. Nah, yang untuk kedisiplinan dan kesopanan, yang pertama, siswa tidak berisik kelas. Kemudian yang kedua, aktif di dalam pembelajaran. Nah, tentunya yang kedua ini mempunyai nilai plus ya. Kemudian untuk penilaian kerapiannya, yang pertama, saat pembelajaran daring, siswa tetap berpakaian rapi. Kemudian yang kedua, saat pembelajaran siswa memakai seragam lengkap. Kemudian untuk penilaian akhirnya di sini yang paling saya tekankan adalah penilaian harian. Di sini sudah termasuk kuis, kemudian keaktifan belajar, ada di kedisiplinan, kesopanan, kerapian, di sini masuk semua ya. Bobotnya ada 35%. Kemudian di sini tugasnya juga ulangan hariannya juga sudah masuk. Di mana bobotnya di sini saya kasih 30%. Kemudian kepribadian, di sini kepribadiannya bobotnya 25% dan untuk kehadiran 10%. Artinya kehadiran ini 3 kali alfa berarti sudah tidak bisa ikut UTS, kemudian 2 izin sama dengan 1 alfa. Ya, sampai di situ ya. Ada pertanyaan sampai di sini soal kontrak kelasnya? Tidak ada ya. Saya lanjut. Langsung masuk ke materi. Di sini perangkat lunak atau biasa kita sebut dengan software adalah istilah umum untuk berbagai program yang berisi instruksi-instruksi terkait mengoperasikan komputer atau perangkat keras yang terkait. Di sini kita akan membahas sesuai judulnya tadi bahwa soal software dalam bidang informasi dan telekomunikasi. Contohnya banyak ya di sini seperti ada WhatsApp, Telegram, Instagram, dan jenisnya. Kemudian adanya teknologi software dalam bidang telekomunikasi dan informasi tentunya memudahkan manusia dalam mencari informasi dari berbagai sumber. Biasanya cari informasinya hanya dari koran, kemudian radio. Pastinya itu sangat membosankan ya, karena secara visual ya, kemudian kalau sekarang kita lihat jauh lebih maju, contohnya saja kita lihat YouTube ya. Kalau di YouTube secara visual, kemudian audionya itu sangat menarik untuk mencari informasi-informasi baru. Kemudian kemajuan teknologi di sini pastinya software dalam bidang telekomunikasi ini memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi dengan jarak jauh. Kalau dulu cuma pakai telepon hanya sekedar mendengar suara, sekarang lebih maju lagi di mana kita bisa melakukan panggilan video, di mana kita bisa face to face. Di sini seperti saya bilang, YouTube untuk mencari, sebenarnya masih banyak lagi ya, ada Google, ada Yahoo, dan masih banyak lagi. Dan di sini saya ambil contoh YouTube. Dari YouTube ini kita cukup mengetik saja di platform pencariannya,
berita apa yang ingin kita cari, di situ sudah banyak sekali pilihan. Mulai berita pembahasan, dunia selebriti, dan lain sebagainya bisa dicari dan ditonton dengan aplikasi YouTube ini. Tentunya dengan secara visual, kemudian audionya ini sudah sangat bagus ya. Bahkan alih fungsi dari TV sendiri ini sudah digantikan YouTube, karena apa yang ada di TV itu sudah ada di YouTube, tapi apa yang ada belum tentu ada di TV. Kemudian untuk aplikasi yang atau software dalam aplikasi ini saya contohkan WhatsApp ya. Di WhatsApp ini selain ada panggilan suara, ada juga yang paling menarik adalah panggilan video. Kemudian pasti juga ada chat-chatan, ada VN atau voice note. Jadi dengan kemajuan teknologi ini, bahkan di bidang telekomunikasi, jarak tidak lagi menjadi penghalang seseorang untuk saling berkomunikasi. Contohnya dalam gambar di sini kita masih bisa face to face, bahkan saat kita beda wilayah, beda provinsi atau bahkan beda negara, kita masih bisa face to face selama koneksi kita masih terhubung ke internet. Itulah tadi perbedaan jauhnya kemajuan teknologi dalam bidang informasi ataupun telekomunikasi sekarang dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kayaknya sampai di situ dulu ya pengenalannya. Dan untuk pertemuan pertama ini, karena masih pertama jadi masih pengenalan, di kelas ini saya bagi menjadi 2 kelompok. Untuk kelompok pertama, tugasnya yaitu mencari software atau perangkat lunak dan informasi. Kemudian nanti hasil kerja kelompoknya di pertemuan selanjutnya akan dipaparkan. Untuk kelompok kedua, di sini akan mencari software dalam bidang telekomunikasi. Kemudian nanti juga akan dipaparkan di pertemuan selanjutnya. Tujuannya untuk dipaparkan agar kelompok 2 bisa mengerti apa materi dari kelompok 1 atau apa yang dikaji oleh kelompok 1. Jadi kelompok 2 juga dapat mengerti materi-materi kelompok 1, begitu pula sebaliknya. Mungkin sampai di situ, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya rasa tidak ada ya. Oh ya, intermezzonya karena tadi kita sudah membahas soal YouTube dan WhatsApp. Jadi saya rasa teman-teman bisa cari aplikasi di luar itu ya. Coba kaji aplikasi, mungkin bisa dipaparkan sejarahnya, terus dampak negatif dan positifnya bagaimana. Soal kelompoknya nanti saya share yang mana masuk kelompok 1 dan yang mana kelompok 2. Mungkin dan nanti tugasnya dikumpulkan juga nanti di grup WhatsApp yang sudah dibuat. Nanti di situ saya revisi jika memang ada yang harus direvisi. Sampai di sini dulu untuk pertemuan pertama. Terima kasih untuk apresiasi dari teman-teman semuanya dan segala perhatiannya. Sampai di sini saya tutup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.